Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam dari Kuku Ireng Alas Roban. Ya, ini. Sekarang kami akan menerangkan bagaimana cara mengetahui kampas kopling yang habis. Ya. Ini saya mau mengganti kampas kopling. Cara ini mau menerangkan caranya mengganti kampas kopling dan mengetahui ciri-ciri kampas kopling yang habis gitu ya. Nah, tapi maaf, ini kampas kopling sudah atau persnel sudah saya turunkan. Nah, tapi ini saya terangkan bagaimana mengetahui ciri-ciri kampas kopling yang habis. Ganti apa, Mas? Kampas koplingnya habis. Ini ya, kampas kopling ini habis ya. Ini mobilnya Canter 110 PS. Ya. Jadi gini penerangannya. Ya. Bagaimana mengetahui kampas kopling yang habis? Ya gini ya, biasanya ini menurut saya sendiri, kalau kampas kopling yang habis biasanya ini garpu maju ke sini, posisi garpu ini atau mentok. Nah, ini menandakan kampas kopling sudah habis atau segini itu sudah minta diganti ya, kayak gini. Tapi kalau sudah kayak gini, ini berarti sudah habis total. Kalau kayak gini, ini masih tapi sudah minta diganti kayak gitu. Yang normalnya kayak gini, normal masih tebal, posisinya kayak gini. Nah, kalau kayak gini, posisinya udah kayak gini, ini habis. Itu ya. Penerangannya kayak gitu. Jadi sobat sedulur semua harus tahu agar tidak terjadi kehabisan kampas kopling di jalan atau di tol, jadinya nanti repot ya. Sebaiknya dicek dahulu kalau sudah lama mengganti ya. Dan ini kondisi mataharinya. Matahari itu kalau ini per ini ya, ini per kalau udah kocak biasanya matahari sudah minta diganti atau blendes gitu ya maksudnya. Ini masih kencang dan masih bisa digunakan. Ini kami mempunyai dua model kampas kopling matahari ya. Ini yang model baru dan ini yang model lama. Kebetulan ini yang bekas ya, yang udah saya ganti. Ini perkaranya membuat kampas kopling selip atau gas-gasan, udah kayak diinjak koplingnya kayak gitu. Padahal kampas kopling masih tebal, tapi diinjak itu udah terasa selip, nggak ada tenaganya. Nah, perkaranya adalah ini ini udah kocak. Coba di nah, ini udah mutar ya, kocak ya. Ini udah kocak semua ini.
Kocak ini. Dan ini udah mutar ini udah mutar. Nah, dan bunyinya kayak gini, prak-prak ya, beda sama yang ini. Ini masih layak digunakan. Masalahnya ini masih kencang ya, nggak kendor kayak yang tadi, yang ini. Tuh. Jadi ini nggak layak dipakai, walaupun kampas tebal ini terasa selip kayak kampas kopling habis. Ini saya ganti pakai kampas kopling yang kelingan atau gantian, enggak orisinil ya. Ini karena kendala sopir pada ekonomi, jadi menuruti apa kemauan sopir. Jadi nggak apa-apa ya, yang penting ada kampasnya, masih bisa digunakan dan bisa buat jalan lagi. Dan jangan lupa nok ini, kalau sininya udah habis sebaiknya diganti. Ini adalah nok garpu kopling. Nih, harganya cukup murah, 25.000 ya. Kalau ini sampai habis, biasanya kopling terasa keras, jadi ini minta diganti. Kalau ini enggak diganti biasanya terasa keras. Dan juga bisa membuat kopling masuk gigi itu agak sulit gitu. Ya udah, kami mau memasang kampas kopling, mau memberitahu cara pemasangan. Enggak terlalu sulit kok pemasangannya, cukup nanti kita diraba ini dan sini ini ya, sini diraba saja. Kiranya perasaan sudah sama ya berarti sudah pas. Ini diraba, ini kalau sudah sama itu cukup, itu aja, nggak usah sulit buat pemasangan, nggak usah pakai alat apa-apa, cukup kayak gitu saja. Nah, gimana cara pemasangannya? Mari kita pasang. Oke, cekidot. Oke, dan pemasangan jangan lupa ini ya, bolak-baliknya berbeda. Nah, ini sama ini berbeda ya. Nah, ini ada ininya, dan ini rata. Jadi yang ada benjolannya ini taruh pada matahari gini ya, tengkurap ya, kayak gini. Jadi yang rata menghadap ke depan. Nih, itu. Oke, kita pasang ya. Ya, ini cara pemasangan kampas kopling ya. Cukup mudah, praktis dan simpel, tidak memerlukan banyak alat. Kayak gini. Caranya cukup mudah, itu dipasangkan, baut dipasang semua ya, pasang semua dulu. Dan nanti di antara pojok-pojok itu satu di antara 4 dari 12 baut dikencangin, tapi jangan terlalu kencang ya. Ya, itu kan ada baut yang itu atas, pojok-pojok itu dikencangin, pojok satu kencangin, terus sana kencangin, itu dikencangin, tapi jangan terlalu kencang biar kampas masih bisa bergoyang, digeser-geser kayak gitu.
nanti kalau terlalu kencang tidak bisa digeser, jadi cukuplah agar bisa digeser tapi enggak terlalu kendor. Jadi kayak gitu cara menyenter. Nah, tangan itu dimasukin di situ ya, ini ya. Itu kalau udah kanan kiri atas bawah sudah pas, berarti itu udah center. Cara mengukurnya kayak gitu, cukup diraba saja, tidak perlu pakai alat lah, pakai alat yang spesial nggak perlu. Atau boleh juga kita bisa dilihat pada gigi itu ya, gigi sela-sela tengah kampas kopling itu dan matahari itu bisa dilihat dengan cara seperti itu juga bisa. Kalau udah pas di tengah-tengah antara selah matahari dan gigi kampas kopling itu sudah di tengah, berarti itu juga sudah center. Tapi itu cukup sulit cara bagi yang pemula. Yang cukup mudah, cukup itu diraba saja, diraba. Kalau sudah kanan kiri sudah sama, berarti itu udah center dan siap dipasang cross nailnya. Ini tinggal ngencangin bot-botnya. Kalau udah sama, kanan kirinya udah sama, tinggal dikencangin semua ya, itu terus dipasang cross nailnya, dinaikin. Mau memasang bot ini ya, bot knob posisinya ada di sini. Nah, ini harus dicopot dulu nakernya, naker garpu. Nah, itu jangan lupa dibersihin nanti ya, biar terasa indah. Nah, ini botnya posisinya di sini ya. Ini udah peang, ini udah nggak rata, udah oval, udah bulat lagi ini. Nah, jadi kopling bisa terasa keras. Nah, nanti kalau udah diganti terasa ringan. Oke, nanti kan diganti ini di sini tuh. Ya udah gitu aja, terima kasih, salam dari mekanik kuku ireng alas roban. Jangan lupa tekan like dan subscribe ya, dan juga berikan komentar dan saran kalau bicaranya atau video masih peletot-peletot. Maaf, masih belajar ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.